Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk masih beberapa orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kontrak belajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mungkin adik-adik sudah dengar dari mata kuliah sebelumnya ya, mulai dari hari Senin mungkin sudah dijelaskan. Nah, jadi untuk penilaian kita, matematika 1 sama dengan mata kuliah yang lain, adik-adik. Presensi atau kehadiran itu menyumbang 10% dari nilai akhir. Ya. Ya, kalau online seperti ini biasanya kehadirannya pasti banyak ya, adik-adik. Cuma ditentukan lagi oleh pembayaran BPP-nya. Ya, maksud Ibu, nah yang ini yang saya share tadi. Nah, ini nampak adik-adik portal kehadiran namanya. Ya. Nilai juga dari sini nanti. Nah, seperti ini ya, Alfredo Fernandes. Ini nampak portal yang Ibu share ini nampak? Nampak Bu, nampak. Ya, nah kayak gini Nampak. BB belum bayar. Ini nggak bisa saya klik. Ya, nggak bisa saya klik. Jadi maksudnya, kalaupun adik-adik buat absensinya di grup WA, nah, tapi BPP-nya belum lunas ya sampai tanggal 11, misalnya bukan lunas, dicicil maksudnya. Nah, ini nggak bisa Ibu klik gitu loh, nggak bisa dibuat hadir. Beda dengan misalnya ini Rido Alfarizi misalnya, atau Jeffrey Pranata, nah, buat hadir, nggak bisa ya. Ini nggak bisa isi Hairul Azhar, nah, nggak bisa. Karena ada keterangan di sini otomatis dia terkunci, nggak bisa diklik. Kalau sudah lewat tanggal 11, ini kan udah lewat ya, udah tanggal 15. Nah, kalau sebelum tanggal 11 sampai tanggal 10 batasnya, walaupun ada BB, biasanya itu bisa diklik ya, bisa dibuat hadir kalau ada kehadirannya di grup WA. Nah, itu untuk kehadiran adik-adik. Jadi usahakanlah dibayar sebelum tanggal 11 ya. Kenapa? Karena kalau otomatis dia absen alfa, nanti untuk UTS kan ada batas kehadiran ya. Di UTS itu sampai 7 pertemuan kita wajib 4 pertemuan wajib hadir. Sudah mulai belum? Demikian juga untuk UAS ya, pertemuan ke-9 sampai 15 itu wajib 4 pertemuan juga ya. Nah, Ibu hanya menyampaikan saja peraturan dari kampus kita ya, supaya bisa dipahami bersama. Ya. Kalau nggak saya sampaikan nanti, ini UTS nggak hadir, nggak bisa ikut. Nah, ujung-ujungnya nanti bisa SP, adik-adik bisa ngulang perkuliahan ya. Kalau SP ya semester pendek, nanti ngulangnya di pas libur-libur semester. Ya, cuma pembayarannya kan tinggi ya, sayang sekali gara-gara nggak kehadirannya tidak sesuai gitu ya. Di tiap semester ya seperti inilah kerjaan kita, disampaikan saja ya. Berarti kan kalau sudah mendaftar sudah otomatis mengikuti peraturan yang kita tuju ya. Kita kan daftar di kampus kita ya, patuhi peraturan yang ada. Dosen juga gitu, ada peraturannya masing-masing ya. Pengumpulan nilai atau apa itu semua ada aturannya supaya lebih tertib dan disiplin saja. Nah, itu mengenai kehadiran, terus ya konsekuensinya untuk UTS dan UAS tadi ya. Jadi kalau kurang dari 4 dia otomatis nggak bisa ikut UTS, dan untuk pertemuan 9 sampai 15 otomatis tidak bisa ikut UAS. Itu untuk presensi atau kehadiran. Kalau untuk kuis itu 10% dari nilai akhir ya. Tugas 20% dari nilai akhir, UTS 25%, UAS 35%. Jadi untuk matematika 1 adik-adik
usahakan atau apa ya, dibuatlah mengerjakan soal UTS, tugas ya, kuis UAS itu dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin ya, semampu kita, sebaik mungkin ya. Di samping kehadiran juga harus ada supaya hasilnya juga maksimal. Jadi walaupun cuma 2 SKS, bobot materinya berat ya, nanti kita lihat materinya itu berat sekali saya lihat. Ya. Kalau tidak diulang sekali lagi 2 kali itu mungkin untuk yang apa ya, untuk yang hobi ngitung atau matematika ya, bakat menghitung itu bisa aja sekali dia mengerti. Cuma pada umumnya diulang-ulangi biar lebih memahami materi yang ada. Oke, adik-adik, untuk absensi kita karena jam kedua 7.15 ya, 19:15 itu kan azan Isya ya, adik-adik. Makanya saya buat waktunya sedikit tadi, sekitar 5 menit setelah azan Isya. Jadi yang ya walaupun ada yang izin tadi sholat ya nggak apa-apa. Terus kalaupun saya mulai jam 7.15, waktunya kan ini ya, bukan bentrok. Oh, bagus kita mulainya setelah azan ya kan, jadi suara yang dari luar tidak mengganggu gitu. Kan untuk absensi adik-adik, karena kita di grup, itu waktu pembatasannya tidak ada ya. Maksudnya sampai 18 sampai 20-25. Ya, batasnya sampai situ, jadi lewat dari 20-25 absennya tidak saya ini lagi. Karena jam segitu sudah di-input ke admin dosen. Kita kan biasanya kalau absensi di awal-awal waktu ya kan. 15 menit atau 30 menit di awal waktu itu wajib absen. Nah, tapi kalau untuk mata kuliah Ibu matematika 1 itu boleh absen sampai jam 20.25. Nah, lewat dari situ ya tidak diterima lagi karena otomatis sudah saya kirim ke bagian admin. Untuk absensi dan sebagainya ada yang mau dipahami ya adik-adik? Ada yang mau dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum, Bu. Ya, waalaikumsalam. Siapa? Nama? Muhammad Randy Wiguna. Hah? Muhammad Randy Wiguna, Bu. Tadi yang izin. Yang izin? Randy Wiguna. Oh, Randy. Kenapa Ya, Randy? Tadi izin sholat. Oh iya, boleh. Nggak apa-apa. Boleh saja. Siap, Pak. Iya, kita fleksibel saja waktunya. Ya, mau ikut cuma ikut Zoom. Kenapa? Karena yang untung dan rugi itu adik-adik sendiri, ya kan? Karena matematika ini kan dia ngitung ya. Terus tidak semua yang saya jelaskan itu ada di slide. Beda dengan kalau kita belajar yang membaca-baca, ya, menerangkan huruf-huruf aja gitu loh. Nah, itu semua ada di tulisan ya, tapi kalau angka hitung detail dia tidak semua yang saya jelaskan itu ada di slide kita. Itu ya maknanya. Misalnya ginilah, saya ambil yang ini sistem real yang kita, nah ini ya kan. Nah ini kayak mana jelaskannya kan tidak tertulis ya kan. Makanya dijelaskan dengan Zoom. Jadi untuk pertemuan berikutnya Ibu tetap pakai Zoom adik-adik. Ya, mungkin di mata kuliah lain berbeda ya. Di mata kuliah saya semua saya buat pertemuan 1 sampai 7 Zoom semua ya, tapi tidak wajib ikut. Nah, bagi yang merasa ya, perlu atau penting ya lebih baik join saja, ikut saja. Kan waktunya pun tidak lama ya. 40 menit paling maksimum. Nah, kurang paling 30 menit sudah selesai. Ini ya, tidak ada ditulis ya. Cuma lihat di slide, tidak ada keterangannya. Jadi keterangannya itu ya dijelaskan. Kayak gini bisalah dibaca. Cuma kan ada makna yang tersirat di sini. Ya, matematika itu seperti itu, ada makna yang tersirat itu yang tidak ada di tulisan. Namanya makna tersirat ya kan. Kalau makna
tersurat, nah itu ada di slide-nya. Ini makna tersurat ya. Cuma di balik makna yang tersurat ini ada tersiratnya. Apa makna di balik? Nah, itu dia. Nah, makanya untuk materi perkuliahan matematika 1 semua Ibu buat dalam Zoom ya. Cuma yang wajib itu pertemuan 1, 7 kemarin apa? 9, 15 ya kalau Ibu nggak salah, atau 1, 2, 4 gitu lah. Cuma biar mending ya semua dibuat Zoom saja. Ya kan, lagi pula ini ngitung Adik-adik. Ada yang harus saya terangkan di situ. Makna yang tersembunyi di balik angka-angka dan simbol-simbol. Nah, paham ya? Jadi semua dibuat Zoom. Dari pertemuan 1 sampai 7, pertemuan 8 kita UTS, 9 sampai 15 tetap Zoom, 16-nya kita UAS. Menunggu informasi dari kampus, mungkin ada perubahan. Jadi untuk sementara kita sama seperti semester sebelumnya saja, untuk tugas, kuis, UTS, dan UAS melalui email. Ya, tapi dalam bentuk PDF. Nah, biar dikoreksinya lebih mudah dan tidak berantakan ya. Melalui email. Tapi Adik-adik walaupun kirim melalui email, dikonfirmasi ke Ibu lagi, Ibu saya udah ngirim. Ya, konfirmasi nama dan NIM itu wajib ditulis di grup di WA. Jadi nggak bingung ini siapa, ya kan? Itu mengenai kontrak belajar namanya. Tapi untuk disiplin yang itu tadi ya, Adik, kita ngabsennya dari jam 7.15 sampai 8.25 ya. Lewat dari situ tidak saya ini lagi karena sudah dikirim ke bagian admin. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Mengenai absensi, penilaian, pengumpulan tugas, dan sebagainya. Siap, nggak ada, Bu. Yang lain, kawannya? Komisaris kelasnya siapa? Komisaris kelas? Adit, Bu, Adit. Adit. Randy Aditya? Saya Bu, Rizky Aditya. Oh, Rizky Aditya. Oh iya. Biar ini ya kan, tahu siapa komisaris kelasnya, jadi nanti untuk dilapor itu kan ada ininya kan. Komisaris sama dosennya dua-duanya lapor. Oke, Adik-adik sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup atau kita lanjut ke materi langsung? Lanjut, Bu. Lanjut saja ya. Ini cukup jelas mungkin untuk kehadiran, terus kontrak belajar. Oke, untuk materi ya. Nah, ini ya. Ini yang mau Ibu jelaskan. Makanya wajib di-zoom-kan sajalah untuk semua pertemuan. Ya, tidak wajib ya, yang wajib-wajib saja boleh. Pertemuan 1, terus berapa ya? 2, 4, 7 gitulah. Wajib Zoom. Cuma untuk matematika 1 semua Ibu buat dalam bentuk Zoom. Karena ada lambang atau simbol yang harus saya jelaskan. Tidak ada tertulis di slide tersebut. Nah, itu ya. Oke, ini sistem bilangan real. Jadi yang kita bahas adalah bilangan real saja. Nah, sebelumnya bilangan itu dibagi jadi 2. Ada bilangan real, ada bilangan imajiner. Nah, imajiner itu hayal, Adik. Lawan dari real. Real itu kan nyata ya. Nyata, ada bilangannya pada garis bilangan. Nah, pada bilangan ini dia ada. Tapi kalau bilangan imajiner, dia tidak ada pada garis bilangan tersebut. Contohnya untuk bilangan imajiner itu akar kuadrat dari -1. Kalau Adik buat di kalkulator, akar dari -1 itu hasilnya error. Karena tidak ada yang dikuadratkan hasilnya negatif 1. Imajiner namanya, hayal. Tapi dia adanya nanti kalau kita belajar bilangan kompleks. Nah, kalau ini kan bilangan real. Ya, semua di materi matematika pada umumnya itu bilangan real, kecuali bilangan kompleks. Kita belajar imajiner di sana, bilangan hayal ya. Nah, untuk bilangan real secara garis besar dibagi jadi 2. Ini kayak
diagram Venn ya, Adik-adik. Adik-adik pernah di kelas 2 SMP belajar himpunan, itu ada diagram Venn kan? Ada irisan, gabungan yang seperti itu. Nah, ini irisan Adik-adik. Memuat dia atau bilangan asli ada di dalam bilangan bulat. Bilangan asli dan bilangan bulat ada di dalam bilangan rasional. Bilangan rasional dan dalam-dalamnya ini ada pada bilangan real. Jadi apa namanya itu ya? Himpunan terbesar itu bilangan real. Jadi dibagi dua tadi, rasional dan irasional. Rasional itu bilangan yang bukan habis, berulang dia angkanya. Simbolnya Q besar, ya, himpunan bilangan rasional Q besar atau himpunan Q sama dengan A per B, ya. A per B ini kan pecahan ya. A dan B itu elemen bilangan bulat, tapi B-nya tidak boleh 0. Kenapa B-nya nggak boleh 0? Seandainya 0 B-nya dibuat 0, di sini ada 1 per 0 aja lah ya kan. 1 per 0 itu tidak terdefinisi. Ya kan? Atau tidak ada pada garis bilangan. 1 per 0. Tidak ada bilangan yang dikalikan 0, hasilnya 1. Tapi kalau A-nya 0, ya, A-nya ini 0 nih. Itu hasilnya ada, yaitu 0. Karena 0 dibagi bilangan berapapun hasilnya 0. Kecuali 0 per 0 ya, 0 per 0 nggak boleh. Ya kembali lagi B-nya tidak boleh 0. B ini kan penyebut ya, pembilangnya boleh berapapun, sedangkan penyebutnya tidak boleh 0. Nah, tadi bilangan rasional dalam bentuk AB atau pecahan. Dalam bilangan rasional ada bilangan bulat. Jadi bilangan rasional ini memuat bilangan bulat. Simbolnya Z ya. Bilangan bulat itu sendiri ada 3, ada bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif, dan 0. Jadi 0 ini bilangan bulat yang tidak negatif dan juga tidak positif. Ya. Jadi belajar sistem bilangan real ini kita berpikir secara abstrak, adik-adik. Apa maknanya ya? Mikirnya abstrak. Abstrak itu kan nggak nampak ya. Ini kan nggak nampak. Jadi pikiran di dalam pikiran kita. Apa saya buat istilahnya tuh? Deep thinking di dalam pikiran. Apa ya? Berpikir secara kognitif atau apalah namanya itu istilahnya. Ya. Jadi mikir ini abstrak, ada deh. Nggak nampak angkanya. Tapi kita disuruh membayangkan kelompok-kelompok bilangan ini. Paham ya? Kayak kita belajar aljabar nanti di semester 4 adik-adik ada aljabar linier, itu juga berpikir secara abstrak. Dan lebih parah dari sini. Nanti di sana ada vektor-vektor. Ya. Nggak nampak bendanya. Cuma harus bisa dibayangkan. Sama kayak kita belajar geometri, ya kan, ada dimensi 3. Nah, sudut di belakang bangun ruang itu kan nggak nampak ya. Kalau kita belajar kubus lah, Dedek. Nah, sudut di belakang itu kan nggak nampak. Tapi dia ada. Tuh. Ya. Nah, jadi mikirnya secara abstrak. Nah, kembali ke bilangan bulat tadi. Dia ada bilangan bulat negatif, positif, dan bilangan 0. Nah, pada bilangan bulat positif yang 0 nggak masuk ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 seterusnya sampai negatif tak hingga. Tapi dia bulat, Adik. Itu ada bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari angka 1. Sedangkan bilangan cacah dimulai dari angka 0. Jadi cacah itu bilangan asli ditambah 0. Nah, gitu ya, logikanya kan gitu. Karena cacah itu sendiri 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti kan bilangan cacah bilangan asli ditambah 0. 0 itu kan sendiri dia, tidak bulat, tidak positif, tidak negatif. Nah, pada bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5, 6 seterusnya itu ada bilangan genap, bilangan ganjil, dan bilangan prima, ya kan? Bilangan genap itu 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya, genap, habis dibagi 2. Tapi kalau bilangan ganjil ya kebalikannya, 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya, ya. Itu bilangan genap, ganjil, dan satu lagi tadi prima. Nah, ada yang masih ingat bilangan prima itu apa?
Anggotanya kan 2, 3, 5, 7, 11 ya. 9 itu bukan prima ya. 13 prima, 15 bukan prima. Nah, jadi bilangan prima itu apa? Dia mengingat sedikit. Bilangan prima itu bilangan yang dia cuma bisa dibagi sama satu dan bilangan itu sendiri, Bu. Seingat saya. Bisa dibagi. 5 bisa nggak dibagi 2? 5 bisa dibagi 2. Tapi hasilnya koma. Iya, maksudnya bukan bisa dibagi ya adik-adik. Jadi diganti kalimatnya, bilangan prima itu habis dibagi oleh dirinya sendiri dan satu. Kenapa habis dibagi? Tadi kalau bisa dibagi, 5 bisa dibagi 2, yaitu 2,5. Nah, artinya bagi 2 hasilnya 2, sisa 1. Kan gitu kan? 5 dibagi 2 itu hasilnya 2, sisa 1. Ya kan? Atau kalau desimalnya 2,5. Tapi kalau bilangan prima, dia habis dibagi oleh dirinya sendiri. Jadi 5 dibagi 5, 1. Ya. Dan 5 dibagi 1, 5. Jadi habis dia, tidak bersisa. Nah, itu bedanya, Adik. Jadi bilangan prima itu habis dibagi oleh dirinya sendiri dan 1. Gitu, ya. Bilangan prima itu ada dalam bilangan bulat tadi ya, bilangan bulat positif. Bilangan negatif, bilangan ganjil dan bilangan genap juga ada pada bilangan bulat positif. Nah, kembali ke real tadi. Tadi kan real kita bagi 2, ada rasional, ada irasional kan. Nah, yang bulat asli ya, ganjil, genap, prima tadi kan bilangan rasional Adik. Yang dia berulang ya, kalau dibuat pecahan dia berulang. Nah, kalau dia irasional, di sini ada contohnya ya. Contoh bilangan irasional akar 2, akar 3 dan bilangan pi. Nah, kalau adik-adik buat di kalkulator, saya buat di kalkulator ya, akar 2. Jadi biar kita bisa bedakan apa itu rasional, apa itu irasional. Nah, kalau akar 2 kita buat di kalkulator itu 1,4142 1356 237. Jadi angkanya itu adik-adik tidak ada yang sama. Nah, kebetulan kan kalkulator kita ini kan cuma dibatasi 10 digit ya kan. Ada yang 12 ya. Kalkulator kita 10 digit pada umumnya. Jadi cuma sampai 37 aja. 1,4142 1356 237. Sampai situ aja. Padahal kalau dia tidak terbatas ya, itu sampai berapapun angka di belakang koma tidak ada yang sama. Itu yang irasional. Akar 3 juga demikian, adik-adik. Misalnya akar 3. Akar 3 ya, 1,73, 20, 50, 60, dan seterusnya. Itu tidak sama angka yang di belakang koma. Oh ya. Yang bersih. Suaranya. Diingatkan saja ya. Iya, biar jangan ganggu kawannya yang lain. Nah, itu ya. Jadi rasional, angkanya tidak ada yang sama dan tidak berulang. Bilangan pi juga gitu, Adik. Setahu kita kan pi itu 22/7 ya. Atau 3,14, 28, 571, 4286, sekian-sekian. Ini karena terbatas 10 digit ya sampai segitu dia. Tapi kalau kalkulatornya tidak berbatas, itu sampai seterusnya, tidak terputus dia. Dan angkanya tidak ada yang sama. Itu irasional. Bedakan dengan yang rasional tadi ya. Rasional kan Q ya tadi ya, A per B. Nah, misalnya yang rasional Adik-adik. Misalnya 1/3. 1/3. 0,3333 seterusnya. Nah, itu bukan irasional, tapi rasional. Kenapa? Karena angka 3-nya berulang, walaupun dia tidak habis. Bisa dibedakan ya, Adik-adik. Jadi, kalau dia rasional, walaupun tidak habis, tapi angkanya berulang. Kalau yang irasional, angkanya itu tidak akan habis dan tidak berulang. Contohnya lagi yang rasional 2/3 misalnya. 2/3 0,66667 ya.
Kalau kalkulatornya tidak terbatas itu 0,6666 terus dia ya sampai seterusnya, tidak akan diblokkan jadi 7. Tapi dia bilangan yang rasional. Karena angkanya itu saja berulang. Ya. Jadi beda rasional dan irasional. Nah, pi ini angka ketetapan, jadi dia tidak bisa berubah kalau di luas lingkaran atau keliling lingkaran pakai 22/7 atau 3,14. Tapi kalau dalam bentuk radian, kita misalnya cari trigonometri ya kan, sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen itu pakai pi besarnya 180 derajat dalam bentuk radian atau sudut. Gitu ya. Berikut, nah bilangan real tadi dibuat posisinya dalam garis yang disebut garis bilangan. Jadi di garis bilangan ini kita bisa menentukan, jadi bilangan tengahnya ini apa namanya ya, pusatnya di 0. Jadi makin ke kiri dari 0, dia makin kecil. Makin ke kiri makin kecil. Makin ke kanan dia makin besar. Contohnya inilah akar 2 dengan pi. Akar 2 tadi kan 1,4142 sekian ya kan. Sedangkan pi 3,14, 157, 3,14, 286, 157. Jadi akar 2 lebih kecil dari pi. Atau 0 lebih kecil dari 1. Minus 3 lebih kecil dari 0. Minus 3 lebih kecil dari 1. Jadi yang letaknya di sebelah kiri itu lebih kecil dari yang letaknya sebelah kanan. Ya, Wahyu Ginting kenapa melambaikan tangan? Ada yang mau ditanyakan Wahyu Ginting? Nggak ada ya? Tuh terklik. Oke, kita lanjut untuk selang atau interval ya. Himpunan bagian dari garis bilangan. Jadi pada garis bilangan ini kita batasi dengan interval atau selang tertentu. Contoh, nah, ini selang atau interval pada bilangan real. Bilangan real itu kan dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga ya, Adik-adik. Ya. Tengahnya itu 0. Nah, di sini Adik-adik perhatikan penulisan atau interval ada 3. Ada dalam bentuk himpunan, ada dalam bentuk selang, dan ada dalam bentuk grafik. Iya, suaranya diingatkan, tolong Adik-adik. Tak perlu bang kantor. Wahyu Ginting ini kenapa ada yang mau ditanyakan? Dari tadi yang lambaikan tangan atau apa itu? Kepencet mungkin dia, Bu. Oh, raise hand. Iya, suaranya dimatiin aja. Kalau mau bertanya atau menanggapi boleh, supaya nggak ganggu temannya yang lain. Maaf Bu, kepencet Bu. Oh iya ya. Jadi tadi kembali ke sini. Iya, selang atau interval penulisannya ada 3. Nah, bagaimana memahami ini, Adik-adik? Ini waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Jadi kalau nanti tiba-tiba putus. Lagi apa Bu? Lagi ngumpul untuk ngerjain tugas. Woi, suara. Oh iya, dimatiin aja ya. Ya nggak Bang, apa-apa. suaranya Bang, tolong Bang. Ya silakan. Beraktivitas masing-masing. Cuma dipahami juga. Nanti setelah ini jika ada yang mau ditanyakan, ditanggapi atau apa sebagainya ya di forum diskusi ya, Diri. Harus diisi ya sebenarnya. Ya, tidak mungkin dari berbagai yang saya jelaskan tidak ada yang ditanyakan. Tentu ada yang masih belum dipahami atau mau ditambahkan atau apa. Nah, selang dalam bentuk himpunan dibuat dalam kurung kurawal. Nah, kurung yang keriting ini namanya kurung kurawal. Ada kurung biasa, ya, kurung biasa seperti ini. Ada kurung siku. Nah, apa bedanya? Kalau himpunan ditulis dalam kurung kurawal, cara bacanya itu himpunan X, ya, di mana, jadi tanda yang garis ini bacanya di mana X lebih kecil dari A.
Misalnya A-nya kita ambil 5 lah ya, ada. Berarti X lebih kecil dari 5. Nah, pada grafik A ini diganti dengan 5. Artinya dari negatif tak hingga sampai dia 5. Ya kan, anggota dari himpunan tersebut. Kan gitu. Nah, tetapi karena X-nya kecil dari 5, ya, tapi tidak ada sama dengan di sana, Adik. Artinya angka 5 itu tidak ikut. Ya, A-nya ini tidak ikut. Maka lingkaran pada grafik itu dikosongkan. Bedakan dengan yang grafik kedua, pada A itu lingkarannya penuh, berisi, dihitamkan. Ya, ini kan kosong nih, ini hitam, ini kosong dua-dua, ini berisi dua-dua. Nah, ini kosong, ini berisi. Nah, jadi yang dihitamkan ini maknanya dia ikut masuk ke dalam himpunan tersebut, masuk ke dalam anggota himpunan X. Nah, tapi kalau dia dikosongkan, dia tidak termasuk, nah, tidak ada sama dengan di sana, ya. Nah, jadi X kecil dari A, artinya himpunan tersebut dari negatif tak hingga sampai A. A-nya tidak ikut, ya. Nah, bedakan dengan yang baris kedua, himpunan X di mana X lebih kecil dari A, lebih kecil sama dengan A. Nah, berarti A-nya ikut dalam himpunan tersebut. Nah, sedangkan untuk grafik A-nya itu dihitamkan, diikutkan. Karena dia dari X kecil sama dengan A, berarti tidak ada batasan ke arah kiri, ya kan? Maka batasnya itu adalah negatif tak terhingga. Nah, untuk bilangan real itu kan dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Nah, pada negatif tak hingga maupun positif tak hingga, angkanya kan tidak pasti, ya. Makanya dia tidak diikutkan, dibuatlah dalam kurung biasa. Jadi yang kurung siku ini maknanya angka yang di dekatnya itu ikut. Dan pada himpunan dia dibuat sama dengan. Nah, seperti inilah ya, himpunan X di mana A kecil sama dengan X kecil sama dengan B. Atau X terletak antara A dan B. Tetapi A-nya ikut, B-nya juga ikut dalam himpunan tersebut. Sehingga untuk A pakai kurung siku, B-nya juga pakai kurung siku. Dan pada grafik dia lingkarannya penuh, menandakan si A ini masuk ke dalam himpunan, B juga masuk ke dalam himpunan, diikutkan dia. Nah, di sini ada yang setengah-setengah gini ya, Dedek. Nah, ini maknanya sama ya, B-nya ikut, B lebih besar, B lebih besar, B lebih kecil sama dengan tak hingga, atau X lebih besar sama dengan B. X lebih besar sama dengan B. Berarti kan B ke arah kanan. Gitu. Ya kan? Tak hingga, positif tak hingga dia kurung biasa, sedangkan pada B dia kurung siku. Karena B-nya itu diikut sertakan. Ya. Jadi ada kurung tutup, ini kurung buka namanya ya. Ini kurung campuran, karena ada kurung biasa, ada kurung siku. Ini kurung siku. Ini kurung campuran. Ada yang mau ditanyakan sampai di selang atau interval, Dedek? Atau nanti ya di forum diskusi, nah kita lanjut biar materinya bisa selesai. Tapi kalau tidak selesai, kita lanjut di Jumat depan. Ini saya lanjuti sebentar, baru kita masuk materi baru. Ya. Nah, sifat-sifat bilangan real. Ada trikotomi, ada ketransitifan, ada perkalian. Maksud trikotomi adalah jika kita ambil bilangan sembarang, bilangan real, berapapun ya, bebas, random, X dan Y misalnya. Nah, salah satu ini pasti berlaku. Misalnya X kecil dari Y. Atau X besar dari Y. Atau X sama dengan Y. Pasti berlaku salah satu dan tidak mungkin keduanya. Kita ambil misalnya 2 dengan 5. Berarti kan X-nya 2, Y-nya 5. X kecil dari Y. Berlaku salah satu, makanya dikatakan trikotomi. Nah, sedangkan untuk ketransitifan, dia kayak induksi ya, Dedek. Ini kan X kecil dari Y, dan Y-nya tadi kecil dari Z. Maka si X yang mula-mula ini kecil dari Z.
Misalnya X-nya 2, Y-nya 3, Z-nya 5. Berarti kan 2 kecil dari 3, 3 kecil dari 5, 2 kecil dari 5. Gitu ya. Oke, silakan siapa yang Denny Anggara, si Randy tadi? Wahyu, Saya mau nanya, Bu. ada yang mau ditanyakan? Dengar suara Bu, Cok. Ada Saya Bu. mau nanya, Bu. Oh, silakan. Ini kita ada bahas contoh soal nggak, Bu? Nanti, materi dulu. Contoh soalnya nanti ya, Bu, materinya saya saja. mau nanya Bu. Iya. Nanti setelah contoh baru latihan. Sistem perkuliahan ini beda dengan pas kita SMA SMK, jadi kalau di perkuliahan ini biasanya materi aja dulu ya, contoh. Nanti ada waktunya kita kuis dan tugas atau latihan soal bonus. Jadi tidak seperti SMA SMK waktu kita sekolah. Ada masanya soal contoh ya, tidak apa ya, tergantung waktu lah, tergantung penjelasan dosennya. Jadi fleksibel dia, kuliah itu fleksibel. Cuma 70% yang belajar adalah mahasiswanya. Oke. Terus sifat ketiga ada sifat perkalian. Maknanya di sini kalau kita ambil dua bilangan random dari bilangan real, nah kita kalikan dengan satu bilangan tertentu ya yang positif, maka sifat asal bilangan tersebut tetap. Misalnya di sini ambil X dan Y, X-nya 2, Y-nya 3, kayak tadi ya. Z-nya bilangan positif, 5. Nah, kalikanlah 2 dengan 3 dan 3 dengan 2 dengan 5, 3 dengan 5. Ya, XY, XZ dan YZ. Berarti 2 kali 5, 3 kali 5. Gitu kan? Nah, 2 kali 5, 10. 3 kali 5, 15. Maka 10 lebih kecil dari 15. Sama kayak tadi. 2 lebih kecil dari 10, 2 lebih kecil dari 3. Ya. X-nya 2, Y-nya 3, Z-nya 5. Nah, sifatnya tetap dia. Tapi kalau Z pengali tadi bilangan negatif, maka tandanya berubah. Nah, misalnya Z-nya kita ambil negatif 5 ya. Tadi X-nya 2, Y-nya 3. Nah, kalikan XZ dengan YZ. Berarti 2 dikali negatif 5 kan negatif 10.